Yang pertama bahwa kita tahu kondisi Garuda ini pertama ya, itu memang, eee, korupsinya di dalam besar banget dalam itu, sehingga sampai masuk KPK juga. Mhm. Yang kedua itu waktu ini ya, yang kedua memang, bisa dikatakan ini adalah perusahaan memang tidak bersih gitu ya. Jadi, pelaksanaan manajemennya itu tidak bersih. Yang ketiga, itu penyewaan pesawatnya adalah penyewaan dengan ugal-ugalan gitu. Mmm. Kita tahu ini ugal-ugalan banget nih, ialah semua tahu di dunia pesawat pesawat paling mahal di dunia itu di Garuda. Ya, Oke. di Garuda paling mahal dan ngaconya ya, Menyalahgunakan fasilitas perusahaan untuk kepentingan pribadi, itu banyak terjadi di dalamnya. Banyak terjadi, misalnya seperti apa? Ya, titipan-titipan juga, jadi pengadaan itu juga misalnya tidak langsung dari, misalnya Airbus ya, tidak langsung dengan Airbus, tapi lewat bahkan sampai 5, 6 tangan. Jadi ujung-ujungnya menjadi, Oke. itu. mulai dari bayangkan, eee, pesawat terbang mau full atau enggak penumpangnya langsung rugi. Jadi terbang aja rugi langsung, Oke. saking mahalnya sewa itu. Bahkan ada, klausul di sewa pesawat tersebut, kalau Garuda kalau Garuda, membatalkan secara sepihak kontraknya, dendanya adalah dia harus bayar full semuanya. Oke. Ngaco semua itu. Nah, ditambah lagi dengan kondisi seperti ini, tambah lagi dengan kondisi corona yang memang hampir semua industri, penerbangan di dunia itu kan mengalami penurunan. Jadi inilah kondisi yang membuat, Garuda ini makin parah kondisinya dan hutangnya banyak banget ya. Maka langkah kita adalah yang paling utama, bagaimana caranya supaya kita bisa bernegosiasi. Tapi ketika kita bisa langsung tangan pertama atau tangan kedua ini sampai tangan kelima, tangan keenam, sehingga harus lewat, mata rantainya semakin panjang menjadi semakin mahal, tidak efisien kan. Itu yang terjadi sehingga menggunakan pesawat yang sama, Ya. tapi biaya Garuda itu menjadi lebih mahal daripada maskapai swasta. Ini yang membuat Garuda itu sulit, bahkan terisi pesawatnya 100% pun juga tidak menguntungkan gitu. Dengan para pemegang saham. Dan 70% hutang ini ada di lessor, Mmm. di lessor. 21% di perbankan. Yang lainnya MCB, suku dan sebagainya, vendor tuh sisanya gitu. Jadi bisa dikatakan ini adalah kondisi yang ada real saat ini. Maka kami sudah meminta supaya pihak manajemen Garuda dan dengan disupport oleh kita untuk melakukan negosiasi dengan para pemilik piutang. Oke. Ya, ini yang harus kita lakukan. Karena tanpa negosiasi ya, tanpa negosiasi maka ini tidak akan bisa terlaksana dengan baik. Ya. Nah, hanya masalahnya juga yang problemnya lebih jauh adalah ini waktunya butuh cepat. Jadi sebenarnya ketika ada PKPU dan sebagainya itu nggak usah dikhawatirkan bahwa itu akan menuju pilot dan sebagainya. Memang ada yang arah ke sana, tapi ada satu hal yang harus kita ambil sisi positifnya, yaitu kalau masuk PKPU itu waktu negosiasinya jadi pendek dan dibatasi. Mhm. Jadi nggak bisa berlarut-larut gitu. Jadi kalau nggak nanti berlarut-larut. Tapi kalau masuk PKPU pengadilan ya ada batas waktu untuk bernegosiasi. Nah, dan pihak yang terlibat sebagai pemilik piutang itu terlibat dalam negosiasi Iya, tersebut. iya. Jadi inilah yang sebenarnya mekanisme yang diambil. Oke. Sebelum kita bicara soal bagaimana ke depan, saya ingin tanya, tadi yang Anda sampaikan bahwa ada mismanagement di Garuda. Ini warisan dari direksi yang lama? Oh, dari dulu itu. Dari dulu. Dari dulu Anda bisa mungkin punya informasi dari tahun berapa mungkin? 2010, 2011, 2012 di situ kan semua penyewaan pesawatnya di sana, Mas. Oke. Bayangkan tuh pesawat aja bisa dipakai untuk pribadi kok. Gila nggak? Siapa yang pakai pribadi, Bung Arya? Ya ada lah gitu. Kita temu nggak perlu bongkar-bongkar tapi Sudah ya, dipidana? Karena itu merupakan sebuah pelanggaran? ya itu kan fraud di dalamnya ya. Artinya di dalam saja dia, bukan dalam Oke. dalam Oleh direksi? Ya pokoknya masa lalu lah gitu ya. Tapi inilah kondisi yang Luar kita biasa hadapi. ini. Inilah yang kami hadapi sekarang, yang semua harus paham bahwa kita ini kerjakanlah dengan baik Oke. semua. Ya, Oke. makanya kita coba untuk bernegosiasi.
jalannya kita lah, kita akan coba terus bernegosiasi. Inilah Iya. jalan yang harus dilakukan dan harus cepat. Maskapai pelat merah Garuda Indonesia terancam pailit karena utang yang terus menumpuk. Pada Juni tahun 2021 lalu, Garuda Indonesia tercatat memiliki utang hingga sebesar 70 triliun rupiah. Akibat lilitan utang, Kementerian BUMN membuka opsi Garuda Indonesia diganti PT Pelita Air Service. Namun staf sus Menteri BUMN menyebut prioritas utama saat ini untuk menyelamatkan Garuda Indonesia melalui negosiasi dengan perusahaan penyewa pesawat. Kementerian BUMN juga tidak menampik kebobrokan yang ada di Garuda Indonesia mengakibatkan maskapai Garuda Indonesia terpuruk. Wakil Ketua MPR RI dari fraksi Partai Demokrat, Syarif Hasan mempertanyakan sikap pemerintah terhadap BUMN yang sakit dan bermasalah. Pasalnya, Presiden Jokowi menyebut BUMN terlalu keenakan dengan suntikan dana, namun pemerintah sendiri yang terus menyuntikkan dana ke BUMN yang bermasalah. Syarif Hasan menilai, pemerintah belum konsisten dalam mengelola BUMN. Selama ini, BUMN selalu disuntik dengan dana PMN setiap kali sakit. Lalu, Presiden menyebut bahwa BUMN terlalu keenakan padahal pemerintahlah yang menyuntikkan dana, ungkap Syarif Hasan. Syarif Hasan juga menyebut, suntikan dana terhadap BUMN juga belum menyelesaikan persoalan dari berbagai BUMN. Persoalan utama BUMN itu terletak pada manajemen pengelolaannya sehingga BUMN tersebut tidak untung dan malah merugi. Sehingga, solusinya adalah perbaikan manajemen, bukan suntikan dana setiap merugi, ungkap Syarif Hasan. Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarif Hasan ini menyebut banyak BUMN yang disuntikkan dana namun masih terus merugi. BUMN yang disuntik dana tersebut masih terus merugi karena memang manajemennya yang buruk, sehingga tidak mampu mengelola BUMN dengan baik, ungkap Syarif Hasan. Syarif Hasan menyoroti beberapa BUMN yang bermasalah meski sudah disuntik PMN. BUMN tersebut seperti PT PAL, PT Dirgantara Indonesia, Perumbulok, hingga Garuda Indonesia yang kini semakin bermasalah dan bahkan berpotensi dipailitkan berdasarkan pernyataan Wakil Menteri BUMN. Syarif Hasan mendorong pemerintah untuk melakukan audit terhadap seluruh BUMN yang bermasalah. Pemerintah harus melakukan audit total terhadap BUMN khususnya yang sudah pernah dapat suntikan dana pemerintah yang ada sehingga dapat memilah BUMN yang baik dan bermasalah, ungkap Syarif Hasan. Politisi senior Partai Demokrat ini juga menyebut, BUMN dan anak beserta cucunya juga sudah terlalu banyak dan tidak termanage dengan baik. Pemerintah perlu untuk melakukan audit hingga restrukturisasi sehingga BUMN tersebut dapat berkontribusi terhadap pemasukan negara, bukan malah merugikan negara, tutup Syarif Hasan.